Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi akuntansi keperilakuan bab 10, yaitu tentang efek pembingkaian atau framing. Sebelum kita melangkah jauh ke materi, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Anggota dari kelompok 2 yang pertama ada Dinda Alita dengan NPM 035, yang kedua ada Martania Dwi Hapsari dengan NPM 051, dan Maulana Iqbal dengan NPM 091. Pada materi efek pembingkaian kali ini dibagi menjadi 8 poin pembahasan, yaitu yang pertama ada definisi efek framing, yang kedua ada perbedaan efek framing dengan efek refleksi, yang ketiga efek framing dalam pengambilan keputusan baik secara individu maupun kelompok, yang keempat mengenai format pernyataan efek framing, yang kelima teori-teori yang mendasari adanya efek framing, yang keenam cara memitigasi bias efek framing, yang ketujuh dampak efek framing terhadap praktik akuntansi, dan yang terakhir yaitu mengenai contoh-contoh riset empiris mengenai efek framing. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi efek framing. Kahneman dan Tversky pada tahun 1979 mendefinisikan framing sebagai konsepsi pengungkapan yang berkaitan dengan bagaimana cara suatu fakta atau informasi disajikan atau diungkapkan. Bazerman pada tahun 1994 menjelaskan bahwa framing merupakan sebuah fenomena yang mengindikasi pengambilan keputusan akan memberikan respon dengan cara yang berbeda terhadap masalah yang sama, jika informasi tersebut disajikan dengan format yang berbeda termasuk penggunaan bahasa yang berbeda. Sedangkan Levine et al. Pada tahun 1998 menjelaskan efek framing yaitu sebagai sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa para pembuat keputusan akan merespons secara berbeda pada permasalahan keputusan yang sama jika masalah tersebut disajikan dengan format yang berbeda. Dari ketiga pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efek framing merupakan fenomena yang menekankan pada permasalahan keputusan yang sama dengan frame yang berbeda, melibatkan hanya satu permasalahan yang disajikan dengan dua bingkai, yaitu bingkai positif dan bingkai negatif. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai perbedaan efek framing dengan efek refleksi. Levine et al. Pada tahun 1998 menyatakan bahwa efek framing dan efek refleksi sangat berbeda karena efek framing lebih menekankan pada saat permasalahan keputusan yang sama dengan frame yang berbeda, sementara refleksi lebih fokus pada dua permasalahan keputusan yang berbeda. Kemudian Kahneman dan Tversky pada tahun 1979 menyebutkan bahwa risk averse atau domain untung dan pilihan risk taking untuk domain rugi sebagai fenomena efek refleksi. Sementara untuk framing melibatkan satu masalah dengan dua frame, yaitu positif dan negatif. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai efek framing dalam keputusan individual kelompok. Penelitian mengenai efek framing yang memfokuskan pada pembuatan keputusan individual telah banyak dilakukan, namun menuai banyak kritik. Terdapat beberapa alasan mengapa pembuatan keputusan kelompok perlu dipertimbangkan. Yang pertama, dalam fenomena real, keputusan pengalokasian sumber daya dan evaluasi kinerja dibuat oleh kelompok manajer, bukan oleh manajer secara perseorangan, menurut Anthony dan Govindarajan pada tahun 2001.
Yang kedua, secara umum pembuatan keputusan kelompok lebih baik dibandingkan dengan pembuatan keputusan individu. Hal ini disebabkan karena yang pertama, kelompok memiliki banyak informasi dan pengetahuan. Yang kedua, kelompok menyediakan serangkaian pendekatan penyelesaian masalah yang lebih beragam. Yang ketiga, partisipasi dalam menyelesaikan masalah dapat meningkatkan penerimaan keputusan kelompok sebagai bentuk tanggung jawab anggota kelompok. Dan yang keempat, adanya komunikasi yang lebih baik selama proses penyelesaian masalah. Kemudian pergeseran dari pembuatan keputusan yang berorientasi individual menjadi pembuatan keputusan yang berorientasi kelompok dikenal dengan Decisive Phenomena atau RSP. Iserberg pada tahun 1986 menjelaskan RSP dengan menggunakan polarisasi kelompok, yaitu adanya pergeseran dalam pengambilan resiko antara keputusan yang dibuat individual dengan keputusan yang dibuat oleh kelompok. Polarisasi kelompok dapat terjadi karena adanya pengaruh informasional dan perbandingan interpersonal. Teori pengaruh informasional menjelaskan bahwa polarisasi kelompok dapat terjadi ketika adanya diskusi kelompok yang menyebabkan para individual mengubah keputusannya ke arah yang sama dengan keputusan pradiskusi sebagai akibat adanya argumen-argumen persuasif yang mendukung keputusan pradiskusi. Sementara teori perbandingan sosial menjelaskan bahwa individual secara kontinu menekankan untuk mempersepsikan dirinya sendiri dalam suatu cara yang menguntungkan sosial. Berdasarkan temuan riset mengenai pengaruh framing dalam pembuatan keputusan mengindikasi bahwa efek framing menjadi ekstrim untuk keputusan yang dibuat kelompok dibanding dengan keputusan yang dibuat oleh individual. Menurut Rutledge dan Hyrel pada tahun 1994, dalam fenomena pembuatan keputusan investasi diprediksi bahwa informasi dalam frame negatif akan mempengaruhi peningkatan preferensi risiko oleh individu. Sedangkan pembuat keputusan kelompok diprediksi akan menunjukkan peningkatan preferensi risiko yang lebih besar dibanding pembuat keputusan individu. Empat, pernyataan format framing. Framing atau disebut pembingkaian dapat dinyatakan dalam format positif dan format negatif. Format positif merupakan bentuk penyajian informasi yang menonjolkan faktor keberhasilan atau keuntungan yang akan diperoleh. Format negatif merupakan bentuk penyajian informasi yang menonjolkan kemungkinan kegagalan atau kerugian yang akan dihadapi. Asumsi yang mendasari efek framing adalah bahwa seseorang pembuat keputusan yang diberi alternatif keputusan dengan frame positif akan cenderung bersikap menghindari risiko atau risk averse. Sebaliknya, pembuat keputusan yang diberi informasi dengan frame negatif cenderung untuk mengambil risiko atau risk taking. Oke, poin pembahasan kita yang kelima yaitu mengenai teori-teori yang menjelaskan efek framing. Terdapat 3 teori yang menjelaskan mengenai efek framing. Yang pertama ada teori prospek atau prospek teori yang dikemukakan oleh Kahneman dan Tversky pada tahun 1979. Teori ini menyatakan bahwa frame dapat mempengaruhi keputusan individual, yaitu ketika seseorang pembuat keputusan diberi alternatif keputusan dalam bingkai positif, keputusan yang diambil akan cenderung pada risk aversi. Dan sebaliknya, ketika pembuat keputusan diberi informasi dalam frame negatif, maka keputusannya akan cenderung pada risk taking. Dalam fenomena efek framing, teori prospek menjelaskan bahwa individu atau pembuat keputusan lebih suka menghindari resiko untuk kondisi gain dan lebih suka mengambil resiko untuk kondisi loss. Efek framing terjadi jika individual merespon secara berbeda terhadap masalah yang sama jika masalah tersebut disajikan dalam format yang berbeda. Asumsi yang mendasari terjadinya efek framing yaitu individual merupakan loss aversion. Loss aversion adalah individual lebih sulit menyesuaikan loss daripada gain
yang berarti bahwa individual tidak menyukai kerugian sekecil apapun, sehingga utilitas rugi akan lebih besar daripada utilitas untung. Selain itu, Tversky dan Kahneman pada tahun 1981 juga menyatakan bahwa individual lebih mengandalkan sejumlah heuristik untuk mengatasi kompleksitas masalah sebagai akibat terbatasnya kapasitas kemampuan dalam memproses informasi. Namun demikian, ada beberapa kritik terhadap teori prospek terkait dengan penjelasan efek framing. Yang pertama ada Levin et al. Pada tahun 1998 menyatakan bahwa keraguan terhadap kemampuan teori prospek dalam menginterpretasikan bukti-bukti empiris mengenai pemilihan resiko. Dalam konteks yang berbeda, dalam kritiknya menyampaikan bahwa terdapat 3 tipe efek framing, yaitu standar risky choice, yang kedua ada attribute framing, dan yang terakhir yaitu goal framing. Efek framing dari masing-masing tipe mencerminkan mekanisme dan konsekuensi yang berbeda dalam pembuatan keputusan. Oleh karena itu, meskipun teori prospek terbaik dalam menjelaskan risk choice framing effect, namun tidak sesuai untuk menjelaskan kedua tipe yang lain. Yang kedua, ada teori probabilistic mental model atau PMM yang dikemukakan oleh Gigerenzer et al. Pada tahun 1991. Mengembangkan PMM untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku individual berkaitan dengan overconfidence dalam judgment dan pembuatan keputusan. Mereka menyatakan bahwa pembuat keputusan memecahkan suatu masalah dengan cara menerapkan inferensi induktif, yaitu meletakkan tugas keputusan spesifik ke dalam konteks yang lebih besar. Konteks yang lebih besar ini dalam fenomena tersebut berfokus pada frame masalah, bukan pada domain masalah. PMM menyatakan bahwa individual akan melalui 2 tugas alternatif, yaitu yang pertama, mencoba untuk mengkonstruksi suatu local mental model atau LMM terhadap tugas. Lalu yang kedua, menggunakan LMM untuk mengatasi masalah dengan menggunakan memori jangka panjang. Local mental model atau LMM dapat dikonstruksi dengan baik apabila terdapat gambaran yang tepat yang diambil dari memori jangka panjang untuk membandingkan alternatif-alternatif yang tersedia. Informasi yang diutamakan berkenaan dengan alternatif yang tidak saling melengkapi atau overlap, dan dasar berpikir yang logis atau elementary logical operation. Seperti pengeluaran dapat mengimbangi pengetahuan yang hilang. PMM berfokus pada problem frame dan menyatakan bahwa problem domain, gain, atau loss tidak relevan. Untuk teori yang terakhir ada fuzzy trace theory yang dikembangkan oleh Reina dan Brainerd pada tahun 1990, yaitu sebagai alternatif dalam menjelaskan pengaruh framing yang memprediksi bahwa individual lebih memilih untuk menyederhanakan penyajian informasi. Oleh karena itu, ketika informasi kuantitatif tersedia, pembuat keputusan mengintisarikan pilihan menjadi lebih atau kurang dibanding dengan pilihan lainnya. Stone et al. Pada tahun 1994 menyimpulkan bahwa FTT lebih baik dalam menjelaskan efek framing karena suatu preferensi pemrosesan yang kabur atau fuzzy berperan mendorong referensi kuantitatif yang menurun untuk suatu hierarki utama atau tingkatan intisari. Proposisi keputusan investasi berdasarkan FTT adalah jika informasi mengenai keputusan investasi dinyatakan dalam domain gain atau positive frame, maka pembuat keputusan akan memilih opsi yang pasti atau tidak beresiko daripada opsi yang beresiko. Cheng et al. Pada tahun 2002 menguji teori prospek, probabilistic mental model, dan fuzzy trace theory dalam menjelaskan efek framing. Hasil studi menunjukkan bahwa FTT merupakan teori terbaik dalam menjelaskan fenomena efek framing, khususnya perilaku pembuatan keputusan dalam konteks akuntansi manajerial. FTT menjelaskan bahwa jika pilihan tidak bisa disederhanakan pada tingkatan intisari, maka pembuat keputusan akan mempertimbangkan pada tingkat kuantitatif. Jika hasil pilihan dihadapkan pada tingkatan kuantitatif yang sama,
Maka, diprediksi bahwa keputusan akan dipengaruhi oleh pembuat keputusan yang cenderung mengambil risiko. Asumsi yang mendasari FTT adalah individual lebih menyukai alasan penyederhanaan dalam penyajian informasi secara kualitatif dibandingkan dengan penyajian informasi yang detail atau kuantitatif, kecuali jika informasi tersebut tidak dapat disajikan secara kualitatif. Enam, cara memitigasi bias framing. Efek pembingkaian atau framing merupakan salah satu penyebab terjadinya bias dalam pembuatan keputusan. Bias yang terjadi akibat pembingkaian informasi dapat menyebabkan keputusan yang diambil menjadi tidak optimal karena frame informasi dapat mempengaruhi preferensi risiko pembuat keputusan. Hodgkinson et al. Tahun 1999 menawarkan adanya pengendalian terhadap bias akibat efek framing, yaitu dengan menggunakan teknik pemetaan kognitif yang terkait hubungan sebab akibat atau causal cognitive mapping. Hasil studinya mengindikasi bahwa dengan melakukan pemetaan kognitif atau causal cognitive mapping sebelum membuat keputusan, maka membuat keputusan cenderung dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Studi selanjutnya dilakukan oleh Wright dan Gowin tahun 2002 yang memberikan tanggapan atas hasil penelitian Hodgkinson et al. Tahun 1999. Dalam tanggapannya, mereka menyatakan bahwa bias framing bukanlah faktor penting dalam pembuatan keputusan, dan teknik causal cognitive mapping tidak mampu secara efektif membatasi terjadinya bias framing. 7. Dampak efek framing terhadap praktik akuntansi. Efek framing dalam judgement dan pembuatan keputusan memberi dampak yang sangat besar terhadap praktik akuntansi, terutama mengenai yang pertama, bagaimana informasi akuntansi harus disajikan. Yang kedua, bagaimana informasi akuntansi harus dikumpulkan. Yang ketiga, bagaimana informasi akuntansi harus proses. Dan yang keempat, bagaimana judgement dan keputusan harus dibuat, atau misal dalam kasus auditing. Efek framing memberikan pemahaman bahwa cara penyajian, cara pengumpulan, cara pemrosesan informasi akuntansi akan sangat berdampak terhadap bagaimana pengambil keputusan membuat judgement dan membuat keputusan bisnis. Untuk poin pembahasan kita yang terakhir ini yaitu mengenai riset-riset empiris tentang efek framing. Terdapat 6 penelitian mengenai efek framing. Yang pertama ada Azhari pada tahun 1992 yang berkaitan dengan bidang pengauditan, yaitu memperluas penelitian-penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk menguji apakah order effect terjadi dalam pilihan hipotesis frame. Dengan menggunakan eksperimen yang melibatkan 70 manajer audit, menunjukkan bahwa adanya dukungan eksistensi pengaruh kekinian atau recency effect, baik dalam revisi keyakinan maupun dalam pilihan laporan audit. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Cheng et al. Pada tahun 2002, yaitu menguji pengaruh framing terhadap keputusan-keputusan yang berkaitan dengan akuntansi. Tujuannya adalah menguji apakah teori prospek, probabilistic mental models, dan fuzzy trace theory memiliki kemampuan yang sama dalam memprediksi fenomena framing effect. Tujuan berikutnya adalah menginvestigasi mana dari 3 teori tersebut yang terbaik dalam menggambarkan perilaku pengambil keputusan dalam konteks akuntansi. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Gudono dan Hartadi pada tahun 1998 yang menguji tentang teori prospek untuk kasus di Indonesia. Pengertian teori prospek dimaksudkan untuk mengembangkan riset sebelumnya yang telah dilakukan oleh Tversky dan Kahneman. Gudono dan Hartadi diberikan dukungan bahwa perilaku orang Indonesia cenderung risk natural. Ketika informasi disajikan dalam frame positif dan berperilaku risk taker saat informasi disajikan dalam frame negatif. Penelitian yang keempat ada Haryanto pada tahun 2000
melakukan penelitian mengenai efek framing dan jabatan dalam informasi investasi terhadap keputusan individu-individu dalam kelompok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa framing dan jabatan mempengaruhi pembuatan keputusan individu. Penyajian informasi dengan framing negatif membuat keputusan beli kelompok lebih beresiko dibandingkan dengan keputusan individu. Penelitian yang kelima ada Arifin pada tahun 2004 yang melakukan pengujian terhadap teori prospek dan teori fuzzy trace untuk melihat pengaruh framing pada keputusan akuntansi manajerial dalam perspektif individu kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori fuzzy trace lebih unggul dalam menjelaskan pengaruh framing dibandingkan dengan teori prospek. Untuk penelitian yang terakhir ada Yusnaini pada tahun 2006 yang menguji efek framing dengan menggunakan pendekatan eksperimen. Pengujian ini difokuskan pada pengaruh framing dan casual cognitive mapping terhadap pembuatan keputusan strategi di bawah kondisi ketidakpastian. Hasil studi menunjukkan bahwa pembuat keputusan yang memperoleh informasi dalam frame positif dan negatif akan mengalami bias keputusan, yaitu dalam kondisi frame positif, pembuat keputusan akan cenderung berperilaku risk averse, sementara dalam kondisi frame negatif akan cenderung berperilaku risk taking. Itulah penjelasan kami terkait dengan materi bab 10 tentang efek pembingkaian atau framing. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan jika ada kekurangan baik dalam penyampaian maupun penulisan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.